Sekarang ke yang kedua, pencatatan untuk pengeluaran kas. Nah, misalkan adalah transaksi pembelian tunai. Jadi Argo Talang ini membeli ke Europun, misalkan ya. Nah, ini buktinya. Ini ada bukti kas keluar, ini ada faktur. Nah, bisa dilihat nanti ya, dibaca-baca. Ini sudah ada deskripsinya, kuantitasnya, harganya. Nah, sekarang bukti jurnal umumnya dari Argo Talang adalah misalkan adalah ini ya, berarti persediaan barang dagangnya bertambah. Nah, berarti ini dia pakai metode periodik bertambah. Ini berarti dia pakai metode yang ini ya, dilihat tadi catatannya. Nah, metode perpetual ya. Karena di sini bukan ditulis pembelian tapi persediaan barang dagang ya. Tulis metode perpetual. Nah, persediaan barang dagangnya bertambah karena melakukan pembelian. Kemudian karena ada ini PPN-nya ya, di sini tuh tulisannya PPN. Nih, maka gandengannya adalah PPN masukannya bertambah. Kemudian karena secara tunai ini pembelian tunai, maka kas banknya berkurang. Nah, kas bank berkurang di sisi kredit, persediaan barang dagang, pembelian secara tunai bertambah di sisi debit, diikuti dengan PPN-nya ya, karena ada pajaknya. Nah, sekarang kita ke ini kasus penyelesaian 3 ya. Kasus penyelesaian 3. Kasus penyelesaian. Ini ada gambaran umum perusahaannya. Gambaran umum perusahaannya. Nah, ini dibaca ya. Kalau Impress One, nah ini yang dipakai adalah metode fisik. Jadi dilihat tadi untuk yang metode fisiknya gimana bunyinya. Nah, ini pakai metode Impress Fund kas kecilnya. Kas kecil pakai metode dana tetap atau Impress Fund. Nah, ya. Plafonnya sebesar 1,5 juta dan diisi kembali setiap akhir bulan. Jadi kalau habis diisi lagi sebesar ini ya. Dia ambilnya dari kas bank. Jadi perusahaan itu kan membutuhkan kas kecil untuk membiayai pengeluaran yang kecil ya. Nggak mungkin kan kalau misalkan mau beli pulpen kok ambil uang dari bank, nggak mungkin. Jadi perusahaan biasanya membentuk yang namanya kas kecil untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya kecil ya, nggak puluhan juta. Nah, ini perusahaan menentukan sebanyak ini 1,5 juta untuk kas kecilnya. Jadi kalau mau beli buku, mau beli pulpen atau bayar lain-lain yang di atas 1,5 juta, di bawahnya misalkan sebanyak 500 apa pengeluaran 200 itu ambil dari kas kecil. Nah, ini perhitungan penyusutan aktivanya pakai metode garis lurus. Jadi aktivanya akan mengalami penurunan fungsi yang sama tiap periodenya ya. Jadi kalau aktiva tetap misalkan kendaraan ya, kendaraan kan termasuk aktiva tetap. Nah, aktiva tetap itu kan nggak mungkin, kalau kendaraan kan nggak mungkin awet terus ya. Misalkan 2 tahun ada spionnya yang hilang atau apanya yang nggak berfungsi, nah itu namanya penyusutan. Jadi nggak mungkin baru terus. Gedung juga gitu, nggak mungkin baru terus, bisa saja temboknya usang atau gimana, itu namanya penyusutan ya. Jadi kalau aktiva tetap misalkan kendaraan, gedung, bangunan itu pasti mengalami penyusutan setiap tahunnya ya. Entah apanya yang rusak atau yang bocor, itu namanya penyusutan. Kemudian ini juga pencatatan beban dibayar di muka pakai metode pendekatan beban. Dan ini nanti dijelaskan di jurnal penyesuaian.
Nanti saya jelaskan. Ini ada keterangan tambahannya. Bukti jurnalnya dimulai dari nomor 1 ya, dan seterusnya 1/12/09. Jadi nanti penomorannya kamu isi ini, mulai nomor ini. Pada materi ini Anda bertindak selaku pengelola administrasi jurnal. Ya. Anda dapat menambah perkiraan baru bila dianggap perlu. Langsung dilihat. Ini tertera juga neraca saldonya. Nah, ini jadi nanti pas uji kom disediakan seperti ini, neraca saldonya lengkap dengan nomor akun. Jadi nggak usah buat nomor akun sendiri. Ini perkiraannya. Ini kolom debit kreditnya. Nanti sudah disediakan di uji komnya. Neraca saldo ya. Nah, ini daftar piutangnya. Daftar piutangnya. Jadi sing mau utangi ya konsumenmu atau konsumen. Ada PT Kelana, PT Pasundan Jaya, PT Surya Nusantara, ini ada 3. Kemudian ini nama perusahaanmu ya, PT Dian Lestari, ini perusahaanmu, kamu bekerja di PT ini. Nah, daftar hutang atau vendor, nah ini sing ngutangi perusahaanmu, pemasoknya atau suppliernya ya, vendor. Ini ada PT Multi Abadi, PT Diamond Abadi, ini sing awakmu kulakane nok gini. Nah, ini daftar aktiva tetapnya. Aktiva tetap tadi kan peralatan kendaraan, ini ada di halaman 21 ya. Nah, karena ini nanti pas uji kom itu disuruh mengurutkan ya. Diurutkan tanggalnya. Karena ini sudah dijilid, jadi biasanya kalau belum dijilid kan pas di uji kom itu disobek-sobek ya, disobek-sobek pakai penggaris. Nah, karena ini sudah dijilid, maka nggak usah disobek, langsung diurutkan aja sesuai tanggal. Misalkan ini ya, tanggal 1. Dilihat transaksinya, tanggal 1 Desember 2009. Nah, kalau yang kedua ini kan langsung tanggal 5. Nah, engko diurut. Nah, jadi setelah diurutkan, ini masuk di nomor 1, ditengeri nomor 1. Nomor 2-nya ada di halaman 23 bawah. Nomor 2 ya. No, ini sesuai dengan tanggal 2. Terus nomor 3-nya ada di halaman 22 bawah, nomor 3. Ini tanggal 5. Diurutkan tanggalnya ya. Kemudian tanggal nomor 4-nya itu di nomor 24 atas. Ini tanggal 5 juga. Terus ke-6-nya itu nih halaman 27 bawah, itu nomor 6. Ini tanggal 7 ya. Tadi diurutkan tanggalnya. Nomor 7-nya itu ini. Nomor 7 ya. Nomor 7 ya, halaman berapa ini? 28 atas, itu nomor 7, tanggal 8 setelah tadi ya. Terus sekarang nomor 8-nya ini halaman 27 atas, itu masuk nomor 8. Itu tanggal 9 Desember. Sekarang nomor 9-nya. Nomor 9 halaman 24 bawah ya. Itu tanggal 10. Jadi pokoknya diurutkan aja tanggalnya. Setelah itu nomor 10-nya halaman 25 bagian atas. Nah, ini nomor 10, tanggal 15. Nomor 11-nya itu halaman 23 atas. Nomor 11. Nomor 12-nya halaman 29 atas ya, nomor 12. Urutan nomor 12 tanggalnya ini yang atas, tanggal 19 Desember. Nomor 13-nya ini 28 bawah, nomor 13 tanggalnya 22 Desember. Jadi tanggalnya di sini ya. Terus nomor 14-nya. Nomor 14-nya halaman 25 bawah, 14 ini ya. Tanggal 20 berapa ini? 8 apa 29 ini ya. Terus nomor 15-nya itu ada 2 ini. Yang sama ya, pengeluaran kas kecil. Tanggal 29 bawah
sama tanggal 26 atas ya. Ini nomor urut 15. Kok bisa sama Bu? Iya, nanti pas diuji kom itu bukti transaksinya bisa sampai ada 3 transaksi yang sama. Nah itu nanti dijepret jadi 1 sesuai dengan tanggalnya. Pokoknya disamakan tanggal dan nominalnya serta nama PT-nya saja ya.